Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Santoso dengan NIM 2011102431371 kelas O, mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, 2, dan 3. Ada 3 tujuan bisnis. Yang pertama, kebutuhan yang beraneka ragam. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan. Dan yang terakhir, keuntungan atau laba. Pengertian bisnis menurut Hughes and Cooper, suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Brown dan Petrello, suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Bond and Crutch, semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Pelaku bisnis menurut Jeff Madura, yang pertama pemilik atau your owners, yang kedua kreditur atau creditors, yang ketiga karyawan atau employees, yang keempat penyedia material atau suppliers, dan yang kelima pelanggan. Perbedaan bisnis dimulai dari bisnis kecil. Yang pertama, umumnya pemilik jadi manajer, yang kedua daerah operasi lokal, yang ketiga organisasi sederhana, yang keempat pemilik intim dengan karyawan, dan yang terakhir banyak kegagalan. Sedangkan bisnis besar, yang pertama manajerial bukan pemilik, yang kedua regional atau nasional, yang ketiga organisasi kompleks, dan empat pemilik tidak kenal karyawan, yang terakhir jarang yang gagal. Tanggung jawab sosial perusahaan harus memerhatikan 5 aspek. Yang pertama, pelanggan, yang kedua, pekerja, yang ketiga, pemegang saham, yang keempat, kreditur, dan yang terakhir, masyarakat. Dan sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial menurut Irma Nilasari dalam bukunya Suhendi, yaitu bertanggung jawab kepada pelanggan atau mendapatkan produk yang aman, mendapatkan informasi, didengar, dan hak memilih. Bertanggung jawab terhadap tenaga kerja atau jaminan keselamatan kerja, kesehatan, upah yang layak, dan bertanggung jawab kepada lingkungan atau pencegahan polusi dan kelestarian alam. Bertanggung jawab kepada investor atau mendapatkan laporan keuangan yang benar, pengelolaan aktivitas yang benar. Implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang pertama sektor pendidikan, yang kedua bina lingkungan, yang ketiga kesehatan, yang keempat pengembangan UMKM, yang kelima lingkungan hidup, yang keenam kegiatan sosial, yang kelima infrastruktur, dan yang terakhir peduli bencana.
Badan hukum perusahaan dibagi dua, yakni ada yang berbadan hukum dan ada yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, yaitu subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Yang pertama, lingkungan teknologi. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Dan yang terakhir, lingkungan bisnis. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Kebaikan perusahaan perseorangan yaitu mudah didirikan, modal memulai usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, dan kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan yaitu pertanggungjawaban tidak terbatas, modal terbatas, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Perusahaan perkongsian adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama. Kelemahan perusahaan perkongsian, yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, sukar memperoleh modal. Yang ketiga, kesalahpahaman antar anggota. Perusahaan perseroan terbatas adalah kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan hukum. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas adalah tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, pengelolaannya lebih profesional. Keburukan perusahaan perseroan terbatas yaitu pendiriannya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar merahasiakan perusahaan.